Alright, halo guys. Oke, sebelumnya huge thanks buat TEDx President University udah ngasih aku kesempatan buat share di sini. Karena to be honest, ini pertama kalinya aku punya experience bisa ada kesempatan buat bicara di acara yang skalanya itu international. Dan aku bakal share salah satu hal yang emang lumayan aku experience beberapa tahun belakangan, yaitu vertical video. Dan ini cukup relevan dengan apa yang bakal kita share, apa yang kita bakal pelajarin, yaitu the art of expressions. Dan yang relevan sekarang untuk hal itu adalah salah satunya dengan belajar yang namanya video vertikal sebagai salah satu media penyampaian komunikasi dan penyampaian ekspresi. Jadi kita bakal bahas tuh kira-kira gimana caranya bikin video vertikal, esensinya video vertikal, sampai apa yang kita harus lakukan di era disrupsi industri terkait video vertikal ini. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Rofi, bisa dipanggil Rofi atau Rofi sekalian. Aku merupakan content creator dan juga entrepreneur yang emang bergerak berbasis di bidang filmmaking dan videography. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat konten tutorial gimana caranya bikin film ini, bikin film itu, video apa, itu aku bisa find about di Google. Di sisi lain aku juga ada suatu bisnis namanya production house, itu di Puro Films yang tadi sempat di-share. Ada juga yaitu Puro Academy, yang mana itu jatuhnya online class buat monetize skill videografi kita. Jadi ketika udah ada skill filmmaking, itu belajar monetize-nya di salah satu platform aku yaitu Puro Academy. Jadi coba kita next slide-nya. Nah ini dia a little more tentang diri aku sendiri. Jadi sejauh ini aku juga ada 5 years experience di creative industry. Jadi di dunia fotografi, di dunia videografi, graphic design, aku udah garap sekitar 5 tahun belakangan. Alright, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita masuk tentang vertical video, aku pengen nunjukin salah satu karya video vertikal yang emang akhir-akhir ini lagi sering banget aku sendiri garap, yaitu The Quiet. Dia ini jatuhnya kayak video konten, yang mana video ini jatuhnya itu untuk mengekspresikan aku sebagai seorang filmmaker, menunjukkan gimana sih kira-kira ketika suatu tempat yang harusnya tuh rame banget jadi benar-benar sepi. Dan ini aku ekspresikan melalui video. Jadi pokoknya sekarang kita mengkerucutkan bahwa pemikirannya bahwa kalau kita ini mengekspresikan ide kita, mengekspresikan apa yang kita bisa melalui video. Dan ini yang sendiri lakuin dengan salah satu konten yang aku buat, yaitu The Quiet. Mungkin kita bisa play yang bagian kiri ya. Agak strange ya, ngelihat daerah di Jakarta yang harusnya ramai banget, ada mobil lewat, apapun lewat, ini benar-benar sepi. Nah, ini salah satu cara aku mengekspresikan ide aku sendiri, yang mana esensinya tuh menunjukkan tempat yang harus ramai jadi benar-benar sepi melalui The Quiet. Mungkin biar seru kita coba tunjukin yang kedua, yang tengah. Jadi gue lagi di Surabaya, dan ini Surabaya benar-benar sepi banget. Seperti biasa, kita bikin The Quiet Surabaya. Yes, that's it. Ini salah satu karya yang memang pernah aku garap dan menjadi salah satu karya best performing, karena jujur banyak banget yang suka karya ini. Kalau misalnya kita ngomongin secara numbers-nya, selalu paling gak kalau misalkan secara performance numbers-nya itu bisa 1 juta viewers lebih in each content. Ini jadi gokil banget sih. Jadi kita konteksnya pendekatannya mungkin arahnya ke arah content creation juga, karena kan content creation itu jatuhnya salah satu cara untuk mengekspresikan diri kita. Dan emang cukup relevan di zaman sekarang. Oke, next. Kita langsung ke next slide-nya aja, gak apa-apa. Nah, di sisi lain, selain The Quiet, aku juga pernah garap suatu film pendek yang emang basisnya itu film pendek berdurasi 5 menit dan durasinya itu dan formatnya itu vertikal, yaitu TikTok Replay 2021. Yang kalau secara esensinya
ini nge-compile momen-momen selama 2021 di dunia TikTok, di dunia konten kreator TikTok yang emang digarap dengan produksi proper. Jadi kita bikinnya tuh kalau misalkan teman-teman pernah dengar YouTube Rewind, nah kita bikin versi TikToknya, yaitu TikTok Replay. Mungkin kita bisa play sekilas beberapa detik aja ya. Kita play. Nah, mungkin kalau misalnya pengen nonton fullnya masih penasaran bisa cek aja di internet. TikTok Replay pasti bisa findable gampang di internet. Cuma secara esensinya, kalau teman-teman notice, ini banyak banget nge-compile berbagai tren di 2021. Tadi ada secara terlihat di visual kayak koin, kripto. Nah, di tahun 2021 itu koin kripto lagi booming-boomingnya. Terus juga di sisi lain ada yang uang, yang mana di tahun 2021 banyak banget konten kreator yang pamer, basisnya kayak pamer-pamer untuk dapetin followers. Nah, something like that itu kita compile di salah satu karya yang pernah aku garap, yaitu TikTok Replay 2021. Alright, kita move on. Nah, sekarang kita ngomongin video vertikal di konteks industri sekarang, industri komunikasi, terutama di konteks video, visual, audio. Jadi kita bakal tunjukkan di video juga, dan emang bisa dibilang bahwa vertikal video itu menjadi era baru audiovisual. Karena coba aja deh teman-teman kalau notice, udah banyak konten-konten yang mungkin kita tonton atau konten-konten yang muncul di internet luar sana itu basisnya udah vertikal. Udah jarang kita temuin yang basisnya tuh landscape kayak 16:9, terus juga mungkin yang basisnya kotak, itu udah lumayan jarang. Jadi karena kita udah tahu nih video vertikal itu sebagai suatu hal yang baru dan kita harus pelajari buat kita menyesuaikan dengan zaman, alangkah baiknya kita coba pelajari lebih lanjut nih. Alright? Nah, kalau ngomongin penyampaian ide, penyampaian ekspresi, alangkah baiknya kita pendekatan mikirnya adalah gimana hal yang kita buat itu ditonton sampai habis atau dikonsumsi secara keseluruhan. Karena pada dasarnya gini, kalau misalkan kita membuat karya yang emang tujuannya buat dikonsumsi orang, alangkah baiknya ya kita memikirkan nih, ini gimana ya supaya orang tuh konsumsinya nggak cuma setengah-setengah, supaya mungkin nggak menimbulkan persepsi lain atau mungkin menimbulkan pemahaman lain dari karya yang kita buat. Jadi ada data yang emang lumayan relevan dengan vertical video bahwa vertical video ini punya completion rate yang lebih tinggi dibanding video horizontal. Jadi kalau misalnya ngomongin secara numbersnya, kurang dari 30% pengguna itu yang kalau nonton horizontal tuh lebih less likely untuk nonton gitu loh dibanding mereka yang videonya itu vertikal. Karena kalau ngomongin realnya deh, HP kita udah vertikal. Platform yang lagi naik-naiknya TikTok, Instagram, Reels, YouTube Shorts itu vertikal juga. Jadi coba deh kita sesuaikan, mungkin kita sebagai kreator atau kita sebagai orang yang pengen menyampaikan ide melalui video, pelajarin tuh video vertikal dari segi teknis pengambilan gambarnya, dari segi penyampaian message-nya, dan juga dari segi pengambilan kontennya secara keseluruhan dengan format vertikal. Alright? Dan memang kalau satu kata yang bisa aku bilang terkait vertikal video itu ada di intimacy. Kenapa begitu? Tadi masih relevan dengan yang aku bilang bahwa HP aja udah vertikal, terus juga platformnya lagi naik-naiknya itu bentukannya vertikal. Dan kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan aku tanya temen-temen ya, kalau misalkan nonton video vertikal kerasa nggak lebih intimate dibanding ketika kita nonton video horizontal? Coba bilang. Ya. Oke. Ya, most likely harusnya iya, karena emang udah psikologi manusia untuk nonton video vertikal itu lebih kerasa intimasinya, berhubung device yang kita pakai itu juga bentuknya pastinya vertikal.
kecuali kalau misalkan HP-nya miringin. Nah, kalau ngomongin ini juga sebenarnya agak kontradiktif dengan yang waktu dulu industri sempat bilang kan, bahwa kayak nobody wants to watch vertical video karena mata kita landscape or something. Tapi akhirnya terbukti juga karena emang posisinya vertical video ini sebagai form video yang emang ngedisrupsi industri itu emang lumayan worth, lumayan disukai sama orang-orang. Jadi makanya sejak tahun 2017 something itu udah mulai banyak tuh video-video vertikal dan emang makin lama mendisrupsi video-video yang basisnya itu horizontal. Alright, next. Ini juga mungkin kita bakal tonton salah satu, bahkan kalau ngomongin di industri, beberapa video-video yang basisnya itu mungkin kayak brands di luar sana atau mungkin merek-merek itu udah mulai mencoba mengconsider marketingnya itu melalui video vertikal. Dan kebetulan salah satu production house aku juga pernah garap yang emang dia itu kita bikin video iklan tapi vertikal. Kita coba play yang ini. Ini fully vertikal. Nah sebenarnya aku sendiri ya sadar bahwa video vertikal tuh benar-benar mendisrupsi industri. Terbukti dengan ini nih, beberapa brand nge-approach aku untuk bikin iklan videonya basisnya tuh vertikal. Jadi sebenarnya unik banget sih, karena posisinya zaman dulu udah kayak kalau misalkan iklan video vertikal apa-apaan nih, ini nggak akan pakai HP kali ya, pikirannya mungkin begitu. Tapi sekarang udah beda, jadi kita benar-benar harus pelajarin yang namanya video vertikal sih. Alright, kita move on. Nah, kita sekarang ngambil conclusionnya aja deh. Kita sebagai kreator, mungkin kalau kreator aku definisikan sebagai orang yang mengekspresikan idenya, mengekspresikan karya seninya melalui video aja. Kita XP-nya, kita kerucutkannya ke arah situ. Sebagai kreator harus ngapain? Ya jelas dengan berbagai penjelasan tadi, ya kan? Ya otomatis aku menyimpulkan bahwa aku saranin kalian semua untuk belajar bikin video yang basisnya vertikal. Mulai dari gimana caranya pengambilan video vertikal yang bagus, gimana caranya menyampaikan message dengan bentukan video vertikal supaya tetap relevan, dan juga apapun lah yang berkaitan dengan vertikal. Jadi kita harus mulai consider, mungkin emang tetap video landscape itu menjadi suatu favor, tetap bisa berfungsi. Tapi kalau ngomongin industri sekarang ngedisrupsi, it is better untuk kita coba untuk consider video-video vertikal. Mungkin untuk refreshment juga kita bisa back next slide sebelumnya untuk kita tonton beberapa karya-karya video vertikal yang lain. Coba yang tadi yang kedua, ini juga salah satu video vertikal kita. Kerjaan gue jadi cepet kelar. Alright, ini sebenarnya sedikit unik karena ini iklan yang aku garap tapi dananya aku sendiri, jadi agak-agak rakus ya. Oke, kita juga bisa play yang satunya lagi di mana ini iklan juga yang basisnya video vertikal. Tapi kalau misalnya aku boleh share sedikit, tonton dulu aja nggak apa-apa. Yes, that's it. Jadi emang udah ngebukti banget lah bahwa video vertikal itu udah berhasil mendisrupsi industri sekarang dan kalian harus benar-benar consider bikin video vertikal. Alright, that's it. Thank you guys for listening to my what I said.